Essence of the Body Mind menyebarkan cinta kasih untuk menyucikan seluruh dunia. Sing Fasyang Riwayat Ceci bagian 36. Ceramah Master tanggal 1 Januari 2011 pemberkahan akhir tahun wilayah utara. Saya sangat bersyukur kita bisa terlahir di zaman sekarang. Berkat kecanggihan teknologi zaman sekarang, aliran jernih kita bisa mengitari seluruh dunia. Pada zaman Buddha, Buddha mengulas tentang 6 kekuatan batin. Sesungguhnya kini kita telah menyaksikannya, yakni mata dewa, telinga dewa, dan kaki dewa. Semua dapat diperoleh dengan mata dewa ini. Kita yang berada di Taipei bisa melihat insan ceci di seluruh Taiwan, baik itu di Kaohsiung, Chiayi maupun Taichung. Asalkan bisa terhubung lewat internet, semua orang bisa berkumpul secara daring. Ini semua merupakan mata dewa. Meskipun terpisah oleh jarak yang jauh, kita tetap bisa melihat satu sama lain. Bukan hanya dapat melihat, kita bahkan bisa mendengar insan ceci di setiap tempat berbagi tentang keistimewaan, kesungguhan hati dan sumbangsi mereka. Kita bisa mendengar setiap orang berbagi mengapa mereka begitu bersungguh hati. Inilah kemampuan membaca pikiran orang lain. Di sini kita bisa mendengar ketulusan dari lubuk hati mereka dalam mengasihi bumi dan umat manusia. Kita bisa mendengar cinta kasih mereka. Selain itu, juga ada kaki dewa, kemampuan gaib untuk bebas tanpa rintangan. Mereka seakan-akan datang ke sini dan kita seakan-akan pergi ke sana. Pada saat dan waktu yang sama, kita seakan-akan bisa menjangkau berbagai tempat. Oleh karena itu, di masa Sang Buddha beliau berkata, ketika kita memberikan persembahan kepada Buddha dalam tempo 1 kali waktu kita untuk makan, persembahan ini bisa mencapai hingga 10 triliun negeri Buddha. Pada awalnya beberapa dekade yang lalu, sewaktu saya sedang membaca Sutra Buddha, saya sering melihat bagian ini. Dalam hati, saya menjawab, sutra ini, bagaimana ini mungkin? Tetapi sekarang saya sudah menyaksikannya. Kita bisa mendapatkan mata dewa, telinga dewa, dan kaki dewa. Ceramah Master tanggal 2 Januari 2013 pemberkahan akhir tahun wilayah utara. Kita sudah sering membicarakan 4 misi 8 jejak Dharma seperti kota gaib dalam Sutra Teratai. Master mengatakan, bekerja lebih keras, tidak lama lagi kita akan sampai. Istirahat sebentar, kegiatan amal kalian akan stabil. Lalu, Master berkata, masih ada satu pemberhentian lagi, yaitu karena orang sakit sehingga jatuh miskin. Untuk menyelesaikan masalah kemiskinannya, kita harus membantu menjaga badan mereka sehat sehingga kita harus membangun rumah sakit. Semuanya menjawab, baiklah, mari kita bangun rumah sakit. Setelah rumah sakit dibangun, saya berkata lagi, sekarang rumah sakit telah selesai dibangun. Kelak, dokter dan perawat kita harus diberi pendidikan, sehingga kita juga harus bangun sekolah. Wah, mau bangun sekolah lagi? Baik, Master minta kita lakukan, maka mari kita lakukan. Jadi semua orang mulai lagi berkontribusi membangun sekolah dan lainnya. Setelah semua orang bersumbangsi, Master memberitahu mereka lagi. Manusia yang dapat mengembangkan jalan kebenaran. Bukan sebaliknya, jalan kebenaran yang membuat manusia berkembang. Ajaran Buddha Dharma begitu menakjubkan, kita para bodhisattva dunia bisa menyebarkannya lebih luas lagi. Oleh karena itu, kita harus memanfaatkan teknologi modern ini. Kita memiliki TAI TV sehingga kita bisa menyiarkan hal-hal baik dalam masyarakat, jejak para bodhisattva agar menjangkau lebih banyak orang. Riwayat Ceci bagian 36 menyebarkan cinta kasih untuk menyucikan seluruh dunia. Sejarah Ceci 1998. 1 Januari 1998, TAI TV mulai mengudara. Peresmian TAI TV, ceramah Master Cheng Yen 2 Januari 2013, pemberkahan akhir tahun di wilayah utara.
Setelah ulang tahun kita yang ke-30 tahun, kita mulai menjalankan misi budaya humanis dan merampungkannya. TAI TV Ceji resmi mengudara pada tanggal 1 Januari 1998 pada hari itu pula. Cuplikan dialog TAI TV Ceji resmi mengudara. Acara TAI Night bertemakan Cinta Kasih Universal Mencerahkan Dunia dimulai. Ceramah Master tanggal 1 Januari 2003, pertemuan pagi para relawan. Saya masih ingat tanggal 31 Desember 1997, pada malam itu CTV mengadakan acara malam tahun baru di Balai Peringatan Chiang Kai-shek sangat meriah. Acara TAI TV juga akan diresmikan di tempat yang sama. Keesokan malamnya, malam itu amat sangat dingin. Mata melihat dengan jelas di tempat itu penuh dengan sampah. Terlihat ada 4-5 orang. 4-5 orang petugas kebersihan, bagaimana mereka bisa membersihkan lahan seluas itu hingga selesai? Jadi, saat aku sedang merasa khawatir, tiba-tiba sekelompok orang banyak seperti muncul dari dalam bumi. Ada bodhisatwa tua, bodhisatwa parubaya, dan bodhisatwa kecil. Ternyata bus wisata berdatangan silih berganti. Sangat cepat, ada yang memegang karung, ada yang memegang sapu, dan ada juga yang memegang pengki. Seperti ini, mereka membersihkan dari tepi dan terus menyapu hingga ke tengah. Dalam sekejap mata, mereka telah menyapu bersih seluruh area ini hingga bersih tanpa noda debu. Tim Cejeng segera menyusun kursi. Dari mana datangnya puluhan ribu kursi itu? Saya tidak tahu akan semua ini. Namun, mereka hanya seperti itu menurunkan kursi dari truk kontainer. Truk kontainer silih berganti satu demi satu dari atas hingga ke bawah dari dalam kontainer. Kursi diteruskan satu persatu secara terus-terusan. Dalam waktu singkat, kursi sudah tertata sangat rapi. Semua orang menata kursi bukan dengan sembarangan saja. Mereka menggunakan tali untuk mengatur kursinya satu persatu. Sangat rapi. Terpikir akan hal ini, tanpa sadar aku berkata pada diriku sendiri, saya sungguh sangat penuh berkah. Saya tidak tahu apapun, tapi semuanya sudah komplit. Saya amat bersyukur akan semua ini. Begitu banyak murid yang memahami hati saya dengan baik. Ketulusan seperti itu, dedikasi hati yang tulus bukan sekedar ikut bersenang-senang. Memang seperti itu adalah untuk kegiatan kita berdedikasi sepenuhnya dengan seluruh tenaga mereka. Memori seperti ini sangat indah. Malam itu, malam pertama di tahun baru, saya duduk di barisan depan. Saya merasa sedikit aneh dan bertanya-tanya. Para anggota Cejeng yang tinggi dan kuat, mengapa mereka berdiri di sini? Saya langsung bertanya kepada mereka, mengapa kalian berdiri di sini? Mengapa kamu jongkok di sini, mengelilingi saya seperti ini selapis demi selapis? Saya terus berkata kepada mereka, pergi dan duduk saja, duduklah. Rupanya mereka lalu menjawab, Master, angin sangat kencang. Jika kami mengelilingi Master, anginnya akan berkurang. Mereka sangat hangat dan peduli. Begitu banyak anggota Cejeng di sekitar saya, di bagian yang banyak angin, mereka membuat tembok manusia untuk menahan angin. Hari itu sungguh sangat dingin dan besar pula anginnya. Akan tetapi, tamu yang hadir mendekati 40.000 orang. Relawan Ceji dari seluruh dunia pulang kemari, komite Ceji dari seluruh Taiwan juga datang. Hampir semua relawan Ceji hadir di sini. Itu adalah acara yang luar biasa sempurna. Pertunjukan tarian menyeberang lautan dari kelompok teater Gerbang Awan pada gala TAI Night. Ceramah Master tanggal 2 Januari 2008, pemberkahan akhir tahun wilayah utara. Pada hari itu di tengah panggung ada kelompok teater Gerbang Awan yang menampilkan acara pertunjukan menyeberang, menggambarkan penyeberangan lautan dari Tangshan di Tiongkok melewati Taiwan itu. Kekuatan tenaga dari pertunjukan tersebut sungguh sangat memukau. Benar-benar pertunjukan semangat menyeberangi.
Budaya humanis Ceci kita adalah bertujuan hendak menyeberangkan ke pantai seberang. Tidak peduli apakah angin badai hujan deras, kita masih tetap gigih. Artinya adalah di mana kesulitan selapis demi selapis, kita harus menerobos seperti ini. Melewatinya sungguh sangat menggetarkan pula. Tanggal 1 Januari 2003, pemberkahan akhir tahun Ilan. Malam itu benar-benar dingin. Apakah kalian tahu? Tim isyarat tangan di lapangan tidak peduli apakah yang tengah, di depan ada acara, kemudian yaitu yang berada di tengah, tim isyarat tangan dan Cejeng memperagakan isyarat tangan di sana. Kamu lihat, Cejeng masih mengenakan setelan jas, namun yang dikenakan komite wanita adalah lengan pendek. Jadi di sana mereka seperti ini memperagakan bunga. Bunga yang mereka peragakan bisa bergerak. Apakah kalian tahu mengapa memperagakan sampai bunga bisa bergerak? Karena tangan mereka gemeter. Mereka sungguh sangat manis dan menyenangkan. Untungnya malam itu semua orang benar-benar sangat bersuka cita. Untung saya berkata kepada mereka, di lapangan seperti itu kita harus menggunakan lilin elektrik. Untungnya bisa jeli memiliki pandangan ke depan, sehingga penyalaan pelita malam itu tidak padam karena tertiup angin. Tanggal 2 Januari 2013, pemberkahan akhir tahun di wilayah utara. Hari itu, pemain di atas panggung ataupun penonton di bawah panggung semuanya benar-benar berpadu dengan harmonis. Sungguh memiliki kehangatan budaya humanis kita, begitu indah. Jika dipikirkan kembali saat ini, sulit untuk menjelaskannya dalam waktu singkat. Setelah kegiatan selesai, saya mendengar Bapak Yao berbagi kesan seperti ini. Karena di hari itu beliau duduk dan mengawasi di lapangan yang penuh sesak. Beliau mengatakan bahwa ia melihat setelah kegiatan tersebut selesai, tiba-tiba terdapat sekelompok orang yang muncul dari segala penjuru. Begitu datang, mereka langsung mengangkat kursi. Seperti itu dikumpulkan dan dikumpulkan. Lebih dari 10.000 kursi dengan sangat cepat. Kita juga punya para bodhisatwa pelestarian lingkungan. Pada saat itu mereka datang dari segala pelosok tempat di Taipei untuk ikut mendukung acara tersebut. Semuanya datang untuk bersumbangsi sehingga dari segala penjuru, barisan relawan Cejeng dan bodhisatwa pelestarian lingkungan muncul keluar untuk membantu. Dengan sangat lembut, tanpa menimbulkan suara, tanpa disadari, kursi-kursi sudah tidak ada lagi. Dan setelah kursi-kursi terkumpul, seketika juga terlihat sekelompok orang, mereka dengan segera membersihkan lokasi. Bahkan tidak terlihat selembar kertas yang tertinggal di atas tanah. Inilah budaya humanis Ceci, begitu indahnya. Keindahannya terletak di tengah kerumunan orang. Mengenang kembali di hari itu, meskipun cuacanya sangat dingin, namun, hati setiap orang penuh dengan kehangatan dan mereka sangat berharap aliran yang jernih ini dapat mengitari seluruh dunia dan dapat menutrisi seluruh dunia dengan aliran jernih ini. Asal mula TAI TV, ceramah masa pada tanggal 1 Januari 2003, pemberkahan akhir tahun Ilan. Kita memulai dengan media cetak, mencatat bagaimana insan Ceci pada awalnya melakukan kebajikan. Ada kasus yang bagaimana berapa orang yang memberikan sumbangsinya. Ini adalah awal dari misi amal. Selanjutnya, karena akan membangun rumah sakit, maka kita mulai mengadakan penyiaran radio. Kami mempunyai program radio Dunia Ceci. Tidak perlu membaca, hanya mendengarkan suara. Kami menyampaikan kabar kepada semua orang bahwa kami akan membangun rumah sakit di Hualien. Dengan menggunakan suara dari siaran radio, kami sekarang mempunyai misi pendidikan dan memperkuat media dengan yang 3 dimensi, yaitu televisi TAI, yang merupakan salah satu dari 4 misi utama Ceci, yakni misi budaya humanis. Sebenarnya, ini sudah dimulai sejak tahun 1995. Saya sangat bersyukur kepada saluran Rebar
YouTube kala itu. Cinta kasih yang tanpa pamrih menyumbangkan kepada Ceci setiap hari 1 jam. Televisi TAI sebenarnya resmi didirikan pada tanggal 1 Januari 1998 untuk saluran TV kami sepanjang waktu. Saya sangat bersyukur. Ini semua karena dukungan cinta kasih dari begitu banyak insan Ceci. Banyak relawan yang kembali dari luar negeri, semua mengatakan kepada saya, senang sekali punya televisi TAI. Sekarang, menjadi mudah bagi kami untuk memperkenalkan Ceci. Dengan mempersilakan mereka menonton televisi TAI, semua sudah dijelaskan oleh Master. Singkat kata, terhadap kekuatan cinta kasih yang terhimpun ini, sungguh tiada sesaat pun yang tidak merasa bersyukur kepada kalian semua. Tanggal 1 Januari 2012, pelatihan komite. Bodhisatwa Daur Ulang kita adalah majikan dari TAI TV. Ya, memang benar, mereka mengubah sampah menjadi emas, emas menjadi cinta kasih, dan cinta kasih menjadi aliran jernih. Lalu, bagaimana dengan aliran jernih? Aliran jernih mengelilingi bumi. Semua keuntungan yang dihasilkan oleh Bodhisatwa Daur Ulang kita digunakan untuk mendukung TAI TV. Beginilah adanya untuk lebih dari 10 tahun. Sebelumnya, kita menggunakan uang untuk amal, namun ketika TAI TV berdiri resmi, terdapat beban finansial yang berat. Namun beberapa orang berkata, Master, kita sebaiknya melakukan amal saja. Mengapa kita harus mengoperasikan TAI TV lagi? Bagian itu, ini adalah misi keempat kita. Semua orang merasa ragu, tapi tak berani mengungkapkannya. Namun saya tahu bahwa tidak semuanya setuju dengan ide saya untuk membangun TAI TV. Jadi, kita mengadakan rapat beberapa kali mengenai hal ini. Ketika saya berkata kepada semua orang, saya ingin membangun sebuah stasiun TV dan melihat akan ekspresi wajah semua orang. Saya tahu bahwa saya tidak boleh melanjutkan pembicaraan ini. Berhenti, tidak perlu dibicarakan lagi. Namun, bila ini adalah sesuatu yang harus saya lakukan, saya harus terus maju. Karena itu, saya diam-diam mulai mengambil tindakan. Tentu saja, saya juga sangat menghormati opini semua orang. Namun, kalau kita tidak menggenggam momentum ini, kalau kita tidak bertindak, kita akan merasa menyesal. Karena pada saat itu, waktu tidak akan sempat lagi. Jadi, saya terus bersungguh hati ingin mewujudkan hal ini. Tanggal 2 Januari 2008, pemberkahan akhir tahun wilayah utara. Saat kita mulai membangunnya, ketika di kantor cabang Taipei di Jalan Zhongxiaodonglu, saat itu kita belum memiliki saluran sendiri dan kita hanya punya seorang reporter dan lain-lain. Kemudian, satu demi satu, reporter yang muda usianya mulai diperkenalkan di stasiun TV kita. Jadi pada saat itu dimulai dengan setetes demi setetes air jernih menjadi aliran kecil dan sekarang adalah aliran sungai yang jernih. Tanggal 2 Januari 2013 pemberkahan akhir tahun wilayah utara. Kemudian pada Public Television Service (PTS), kita mulai menyewa sebuah ruangan. Di sana, TAI TV memiliki ruang kerja, studio televisi, dan sebagainya. Kita melakukan semuanya di PTS hingga pada 6 September 1999, TAI TV meluncurkan serial drama yang pertama, yakni serial drama Acai merupakan serial drama perdana dari TAI TV. Ketika kita melihat kisah nyata dari para keluarga dalam serial drama tersebut, sungguh amat mengharukan. Orang-orang yang memiliki berbagai macam pengalaman hidup, semua orang adalah berbeda. Ada orang yang terlahir dengan mengulum sendok emas, artinya terlahir di keluarga kaya raya, dan sepanjang hidupnya dipenuhi berkah melimpah. Namun, mereka mampu mengecilkan egonya dan bersedia membantu orang lain di dunia ini. Mereka adalah orang paling penuh berkah. Di antara semua orang yang punya berkah, paling kaya di antara yang kaya, mereka mengecilkan dirinya dan masuk ke tengah masyarakat.
tidak membiarkan orang tahu akan latar belakang mereka. Orang lain hanya tahu bahwa mereka sangat sopan dan halus berbudaya. Mereka amat rela bersumbangsi buat orang lain. Tidak ada yang tahu soal latar belakang keluarganya. Tidak ada yang tahu. Ini sungguh merupakan kehidupan yang amat berprestasi. Ceramah Master pada tanggal 21 Januari 2002, pemberkahan akhir tahun wilayah tengah. Ada juga beberapa serial drama lainnya tentang orang-orang yang pernah tersesat. Mereka benar-benar berjuang bagi keluarga mereka, komunitas mereka, dan kehidupan mereka sendiri. Mereka membawa penderitaan dan kesengsaraan seperti itu, namun mereka mempunyai jalinan jodoh dengan Ceci. Setelah relawan membawa mereka masuk ke Ceci dan setelah mereka merubah diri mereka sendiri, pikiran mereka benar-benar damai. Mereka juga mengajar orang lain tentang cerita mereka, membawa keharmonisan bagi orang lain, dan memberikan kontribusi besar kepada masyarakat. Banyak sekali orang yang seperti itu. Ceramah Master tanggal 21 Januari 2002, pemberkahan akhir tahun wilayah tengah. Setelah kita pindah ke channel television CTV, kita pernah mengalami diserang topan nari. Topan ini menyebabkan luapan air dan banjir yang menggenangi gedungnya. Kita dapat melihat bahwa pada saat itu TAI TV menyewa ruangan di gedung di CTV dan ruangan yang kita sewa mengalami kebanjiran, menenggelamkan banyak kaset video kami. Mulai dari Ilan hingga Kelung, Isi, dan seluruh Taipei, airnya ibarat lautan luas. Terutama stasiun TAI TV kita mengalami banjir sangat parah. 4 lantai basement dari gedung yang berlantai 7 seluruhnya terendam air. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih relawan Ceci kita dari wilayah tengah dan selatan, para komite, relawan pelestarian lingkungan, dan yang lainnya. Tidak hanya datang, mereka juga membawa mesin seperti bulldozer atau eskavator. Demikianlah rombongan besar datang ke Taipei untuk membantu. Setelah beberapa hari dipompa keluar airnya, akhirnya air kering. Masih banyak kotoran tanah yang harus dibersihkan. Selanjutnya, pita-pita video itu perlu dibersihkan. Inilah tugas menyelamatkan jiwa kebijaksanaan. Pada saat itu, saya masih ingat para komite kita, semua orang turun tangan menyelamatkan. Semua kaset video yang ada di stasiun TAI TV kita, demikianlah menyelamatkannya. Selama sebulan penuh, mereka membersihkan kaset itu dengan hati-hati. Rekaman yang bisa diselamatkan sesungguhnya cukup banyak, namun yang rusak juga tidak sedikit. Inilah karena bencana alam. Pembendaharaan kebijaksanaan kita, harta tersebut semua orang yang demikian bersumbangsi dengan cinta kasih, artikel yang ditulis, rekaman yang direkam, semua ini sangat berharga. Ini adalah sutra pitaka kita. Oleh karena itu, insan Ceci juga bisa menyelamatkan sutra pitaka ini. Kenangan ini masih segar dalam ingatan. Ramatama, relawan Ceci Wilayah Utara tanggal 2 Januari 2017. Juga sangat berterima kasih kepada Bapak Lin Lian Huang. Pada saat itu, dia memanggul kamera video ini, merekam banyak rekaman video pada saat itu. Apakah saat itu bencana di Sanchi atau di mana bencana melanda? Dia selalu bolak-balik bekerja keras dengan memakai jas hujannya. Saya benar-benar sangat berterima kasih. Ini adalah bagian peran dari setiap bodhisattva Shuzheng. Dia bertugas sebagai relawan media Chen Sanmai membawa kamera video karena di TAI TV kita pada saat itu tidak berada di sini, sehingga kita membutuhkan relawan bodhisattva untuk pergi kemana-mana. Semuanya adalah relawan bodhisattva. Tanpa dia, kita tidak akan memiliki rekaman asli. Oleh karena itu, saya sangat berterima kasih kepada kesungguhan hati dari relawan bodhisattva ini. Dia sudah meninggal pada tahun 2006, tetapi saya masih mengingat akan dia. Sekarang dia terlahir kembali, dia juga sudah berumur 10 tahun. Dia sudah kembali. Cuplikan dialog,
Sekarang setiap hari Minggu, siaran utama kita adalah episode Lentera Kehidupan Ceramah Master. Kisah-kisah yang menyentuh hati orang ini semuanya berhubungan dengan budaya humanis. Saya akan melihat kembali ke masa itu. Pada saat itu penyiar kita, gaya mereka, pakaian mereka, baik pakaian mereka, tantanan rambut mereka, dan lainnya telah berubah seiring berjalannya waktu. Berubah sampai saat ini. Sekarang, profil gambaran TAI TV sudah berbeda. Melihat mereka belum menua sampai sekarang, malahan mereka kelihatan lebih cantik. Para penyiar kita benar-benar memiliki kecantikan yang dewasa. Ini adalah profil gambaran dari TAI TV yang terus berkembang dan meningkat tanpa henti. Pusat Misi Budaya Humanis Ceramah Master tanggal 1 Juli 2012 pada pelantikan komite. Apakah itu CTV atau PTS, kita juga sudah pernah beroperasi di tempat orang lain. Meski kita bisa menonton selama 24 jam, namun saya merasa kita sendiri harus punya perangkat kerasnya. Oleh karena itu, kita membangunnya, yakni Pusat Budaya Ceci di Kuantu yang sekarang ini. Para bodhisatwa semua saat sedang membangun gedung ini seharusnya masih ingat semua. Kita tidak menggalang dari siapapun, benar tidak? Tidak ada, karena saya tahu hati semua orang ada sedikit keraguan, namun saya merasa hal ini harus dilakukan. Oleh karena itu, sangat bersyukur akan sebidang tanah di Kuantu ini. Satu bidang tanah di Kuantu ini adalah 2 orang wanita budiman bergabung menyumbangnya. Masih ingat? Salah seorang wanita budiman, suaminya pulang dari Amerika. Dia dimintai tolong oleh sang istri agar ia pergi ke lokasi tanah ini dan menunggu saya. Mereka mau saya pergi melihat tanah ini. Jadi, relawan kita di Taiwan ada seorang yaitu Xin Juan. Dia berkata kepada saya, "Master, tanah itu, maukah Anda pergi melihatnya?" Saya lalu mengatakan, "Boleh." Saya juga sangat membutuhkan satu bidang tanah. Sebenarnya ada di mana? Jadi, hari itu kita menumpang mobil, kebetulan sedang hujan di hari tersebut. Sekarang, bila memikirkannya lagi keadaan saat itu, saya benar-benar sangat terharu. Di depan pintu masuk lahan tersebut terdapat pos security di sampingnya. Seorang laki-laki yang berpakaian sangat sederhana menunggu di sana dengan memakai sebuah payung. Ketika saya turun dari mobil, dia sangatlah tulus. Dia berkata, "Master, mari saya tunjukkan jalan." Dia tidak memperkenalkan diri, juga tidak ada orang yang memperkenalkannya kepada saya. Saya berpikir bahwa dia adalah penjaga lahan tersebut. Sehingga setibanya di sana, dia hendak membantu untuk menunjukkan jalan. Syukurlah terhadap siapapun saya selalu mengucapkan terima kasih, juga bersikap penuh hormat. Jadi, saya berjalan mengikutinya. Dia sudah sangat mengenal tempat itu dan memperkenalkannya kepada saya. Sebelumnya, lahan ini adalah asrama Formosa Plastic Group. Ini adalah kantin karyawan dan lain-lain. Saya melihat-lihat, saya berkata bangunan ini sudah berumur sangat tua. Kantin untuk karyawan pun sudah tua. Tetapi setelah dilihat, sepertinya masih kokoh. Dia lalu menjawab kepada saya, sepertinya dia sangat memahami. Dia berkata, bangunan ini seharusnya masih bisa digunakan. Kantin karyawan ini, Bapak Wang Yongqin, dia menggunakan semen yang diproduksinya sendiri, sehingga seharusnya bangunan ini masih kokoh dan seterusnya. Setelah selesai mengajak kami berkeliling, kami mengucapkan selamat tinggal. Lalu saya masuk ke dalam mobil dan pergi. Terima kasih, selamat tinggal. Setelah saya mengucapkan selamat tinggal, barulah seseorang memberitahu kepada saya, "Master, beliau itu adalah suami dari Pao Chu." "Apa? Benarkah?" Istrinya telah berdonasi begitu banyak uang. Dia benar-benar bisa seperti demikian mengajak kami berkeliling.
dapat dilihat bahwa di balik sumbangsi penuh kasih dari seorang istri adalah dukungan sepenuh hati dari sang suami. Ketika saya berpikir kembali tentang suaminya ketika itu, sekarang saya merasa sedikit malu dan juga merasa bersyukur tak terhingga. Inilah yang terjadi saat itu. Kemudian saya menganggukkan kepala, mereka segera membayar seperti demikianlah. Dengan cinta kasih semua orang membersihkan apa yang seharusnya dibersihkan di tempat tersebut, orang-orang benar-benar menganggap tempat ini seperti rumah sendiri. Saya tidak perlu khawatir. Mereka tidak perlu bertanya kepada master apa yang tak perlu dirubah dan mana yang perlu dirubah. Tidak perlu. Para komite sangat menghormati profesionalitas para anggota Cejeng. Mendengar ide para Cejeng apa yang tidak perlu dirubah, bagian ini dapat dipakai karena aman, mereka merasa bersyukur. Maka, tempat-tempat yang perlu direnovasi segera direnovasi dan lain-lain. Setelah mereka menyelesaikan semua penataan, saya pergi ke sana melihat. Mengapa terlihat berbeda? Tampak seperti baru, semuanya tampak seperti baru. Saya merasa bahwa saya sangat beruntung, saya sungguh sangat bersyukur. Anggota Cejeng bersumbangsi dengan tenaga, kesungguhan hati, dan kebijaksanaan. Sedangkan anggota komite menghormati, bersikap kooperatif, dan mengasihi para anggota Cejeng. Semua orang bekerja sama. Teringat akan saat itu, semangat budaya humanis seperti ini sungguh membuat saya sangat bersyukur. Saya berbagi hal ini kepada kalian semua karena kita hendaknya mengenang kembali dan mempelajari kembali sejarah Ceci. Bodhisatwa dunia kita bersumbangsi tanpa pamrih. Setelah pembangunan rampung, jika saya pergi ke sana, banyak orang akan berkunjung ke sana. Kedua perempuan bajik tadi selalu mengemban tanggung jawab di kamar kecil. Berhubung kamar kecil di sana terbatas, mereka akan membersihkannya. Setelah ada yang menggunakannya, setelah digunakan oleh sekelompok orang, mereka berdua akan bersama-sama membersihkan kamar kecil. Mereka enggan menarik perhatian orang. Saya tidak pernah memuji mereka di hadapan orang lain, juga tidak pernah memberitahu orang-orang siapa yang menyumbangkan lahan tersebut. Saya tidak melakukannya, namun mereka tidak pernah berkeluh kesah. Mereka bersumbangsi tanpa pamrih, bahkan terus mengucap syukur hingga kini pun masih demikian. Singkat kata, mereka telah mencurahkan cinta kasih tanpa batas dalam sumbangsi mereka. Aliran jernih mensucikan hati, ceramah master tanggal 1 Januari 2010, pertemuan pagi relawan. Sampai dengan tahun baru tanggal 1 Januari 2005, di Guangzhou kita akhirnya memiliki stasiun TAI TV kita sendiri yang lengkap. Tepat pada hari di tahun baru resmi beroperasional. Sungguh sangat bersyukur. Semua anggota dari misi Ceci seluruh Taiwan sangat bersungguh hati bersumbangsi. Sumbangsi mereka, setiap anak muda memulai sebagai staf budaya humanis, selangkah demi selangkah makin mendekat, sampai sekarang sudah menjadi komite Ceci. Dan Cejeng juga cukup banyak bergabung dalam satu misi, mereka berkeliling ke seluruh belahan dunia melihat para relawan Ceci. Demikian bersungguh hati dan welas hati dalam interaksi mereka sampai ke seluruh penjuru dunia. Pemberkahan akhir tahun wilayah utara tanggal 3 Januari 2008. Seringkali ketika kita melihat siaran media secara umum, kita akan melihat mereka melaporkan berita eksklusif. Tetapi saya merasa saat saya melihat mereka melakukannya, saya merasa berita eksklusif stasiun TAI TV kita adalah yang sungguh-sungguh berita eksklusif. Karena tidak diberitakan di stasiun TV lain, hanya ada di TAI TV. Sebetulnya ada juga orang yang merasa bahwa TAI TV hanya memberitakan tentang berita Ceci saja.
Tetapi sebenarnya tidaklah demikian. Terlebih lagi saat kamu mengatakan bahwa semua memberitakan yang berkaitan dengan kegiatan dan relawan Shiji itu tidak terbatas hanya di Taiwan saja. Secara internasional, di negara-negara yang berbeda, apa yang kita lihat adalah bahwa sikap mereka sama persis seperti kami di Taiwan. Di semua tempat di dunia di mana ada bencana, di sana terdapat relawan suci yang segera bermunculan. Penghiburan dari cinta kasih ini merangkul, menghibur, memberikan bantuan yang paling dibutuhkan kepada korban bencana dan yang kurang mampu. Tidak hanya memberi, namun juga membukukan badan dan bersyukur. Bersyukur, menghormati, dan cinta kasih seperti ini semuanya ditunjukkan di berbagai negara dan berbagai wilayah. Pada setiap relawan suci adalah sama dengan diri kita, mereka bersumbangsi dan bersyukur juga menghormati pihak penerima. Bersumbangsi dengan cinta kasih paling tulus, ini adalah relawan suci. Semua sama seperti kita. Karena mengerjakannya dengan sungguh-sungguh, maka memiliki nilai tertinggi di kebenaran, kebajikan, dan keindahan. Kebenaran, kebajikan, dan keindahan ini kita tidak membedakan negara dan agama. Cuplikan dialog, nyalakan lampu dan berlayar, Master menekan dengan lembut, HD menyala. Ceramah Master tanggal 1 Juli 2012 pada pelantikan komite. TAI TV kita sekarang dalam High Definition HD. Chunghwa Telecom yang juga sangat mendukung Shiji, stasiun ini dapat menyimpan informasi selama seminggu. Jika Anda tidak mendengar apa yang Master katakan hari ini, kamu pulanglah dan bacalah informasi dari seminggu yang lalu, bisa dipilih lagi dan menontonnya. Dan Anda dapat melakukannya berulang-ulang, terus mendengarkan, terus memperhatikan. Dharma, Anda dapat terus melihat sampai Dharma masuk ke dalam batin dan catatlah poin-poin penting ketika Anda melihatnya. Boleh begitu? Cukup seperti saat kita biasanya menonton TV, sudah berakhir, saya tidak punya waktu untuk mendengarkan. Apa yang baru saja saya katakan, jadi Anda bisa menggunakan ini. Saya berharap semua bodhisatwa, teknologi tinggi di masa lalu ini benar-benar telah meracuni bumi dan mencemari udara. Pada saat yang sama, internet ini dan sebagainya akan mencemari hati kaum muda. Kita harus segera pegang peranan akan hal ini, teknologi. Hal yang sama, kita harus mensucikan batin manusia, sehingga misi dari TAI TV adalah untuk melindungi jiwa kebijaksanaan kita. Peringatan 7 tahun Misi Budaya Humanis tanggal 1 Januari 2012. Walau ada begitu banyak liku-liku, akan tetapi masih juga bersyukur yang tak terhingga. Bersyukur kepada Biro Informasi memberikan TAI TV sebuah tempat di dunia ini. Bersyukur kepada Chunghwa Telecom memberikan seberkas pengharapan kepada TAI TV. Lebih bersyukur lagi kepada bodhisatwa pengusaha TV kabel memberi sumber koneksi untuk TAI. Baru bisa membuat TAI TV secara menyeluruh dari seluruh Taiwan hingga ke seluruh dunia. Juga bersyukur kepada insan suci dari seluruh dunia yang ikut menuntun jerih payah mereka. Kita yang di Taiwan memancarkan sinyal ke satelit pada tempat yang bisa menerima. Insan suci sangat berusaha keras satu persatu hendak menerimanya, juga harus menyebarkannya. Tidak peduli apakah benua Afrika, benua Eropa, benua Australia, benua Amerika, dan lain-lain. Setiap tempat insan suci sangat bersungguh hati. Pada tempat mereka menerimanya, membuat orang di tempat mereka bisa melihatnya. Saya masih mau bersyukur kanen pada Bodhisatwa Daur Ulang, juga sahabat TAI TV, juga para pengusaha. Setiap orang bersungguh hati dan menggunakan cinta kasih untuk mendukung dan melindungi. Mendukungnya baru bisa membuat TAI TV. Sepanjang jalan melewatinya walaupun sulit tetapi sangat bersyukur. Dia dapat mensucikan batin manusia. Tujuan TAI hanya satu, berharap dapat mensucikan batin manusia. Semoga aliran jernih ini dapat mengelilingi seluruh bumi.
Batin manusia tersucikan, dasar dari etika dan moral kita harus kokoh. Batin yang tersucikan baru bisa menyelaraskan 4 unsur alam di seluruh dunia. 4 unsur alam selaras, bumi baru bisa sehat. Taai TV mestinya harus mengemban tanggung jawab ini. Kita harus berbicara demi bumi, menunjukkan arah bagi orang di bumi. Saya bersyukur pada setiap hari di masa lalu, kasih sayang semua orang mencintai dan melindunginya. Harapan di masa mendatang berharap staf Taai TV kita semua akan lebih bersungguh hati, lebih memberi perhatian kepada masalah di dunia. Karena ada masalah dunia, kita memiliki tanggung jawab atas segala yang terjadi. Apalagi media massa, kita bisa memanfaatkan kemajuan teknologi untuk membabarkan dharma. Diikuti nilai moral yang murni bagai aliran air yang mengitari seluruh dunia, membimbing setiap orang menuju arah yang benar. Jika bisa demikian, bumi ini akan sehat, setiap orang akan hidup aman dan tentram. Saya bersyukur kepada setiap orang dengan cinta kasih dan dukungan yang lebih banyak lagi dari setiap orang. Semoga Taai TV dapat bersinar cemerlang di seluruh dunia. Ini harapan kita semua.